Iya, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Di sini langsung saja kita mulai. Oh ya, sebelum kuliah, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, teman-teman udah kelihatan PPT-nya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua, nggih. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih kita eh, melakukan tinjauan pustaka gitu ya, mengkaji apa-apa yang ada di dalam pustaka yang tujuannya itu untuk mendukung kita memperoleh bukti ilmiah. Ya, seperti yang kemarin kita jelaskan bahwa dalam proses untuk menemukan bukti ilmiah itu ada proses yang mana setelah kita menentukan rumusan masalah itu kita melakukan kajian literatur gitu ya, kajian literatur atau dalam artian tinjauan pustaka untuk memastikan dugaan atau istilahnya hipotesis yang akan kita tentukan. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui, yaitu pertama, identifikasi masalah penelitian dan bagaimana sih prosesnya mengidentifikasi masalah penelitian, kemudian menuliskan rumusan masalah penelitian, kemudian menyusun kerangka teori sebagai hasil dari tinjauan pustaka, dan terakhir adalah menyusun hipotesis. Jadi harapannya nanti pada pertemuan hari ini teman-teman lima target ini yang bisa kita pelajari ya. Nanti hari ini saya akan agak lebih cepat nih, karena nanti pada tahap praktiknya teman-teman akan mencoba melakukan prakteknya pada ketika perkuliahan praktik gitu. Jadi di sini lebih ke teori-teorinya, saya tidak kemudian mencoba meminta teman-teman untuk membuat langsung misalkan rumusan masalah atau membuat langsung identifikasi topik penelitiannya teman-teman gitu. Jadi saya tidak minta hal tersebut karena di sini nanti pada prinsipnya hanya teori-teorinya saja. Nanti praktiknya teman-teman pelajari dengan Bu Ayu ketika praktek seperti itu ya. Oke, kita ingat kemarin tahapan penelitian itu yang paling penting dan yang paling utama adalah mengidentifikasi topik penelitian. Nah, topik penelitian itu kadang-kadang apa ya, banyak mahasiswa yang kemudian kayak galau sendiri gitu. Apa ya gitu. Jadi dia tuh tahap yang paling pertama dalam penelitian, tapi kemudian juga menjadi hal yang termasuk sulit gitu ya, meskipun hanya singkat sekedar mau mencari apa sih topiknya, masalahnya apa yang mau dikaji, itu kadang-kadang menjadi hal yang sulit bagi mahasiswa gitu. Nah, maka ada beberapa tips and trick gitu ya yang bisa kita gunakan, rambu-rambunya untuk teman-teman memilih atau mengidentifikasi topik penelitian, menentukan rumusan masalah, dan kemudian akhirnya menetapkan, oh ya nih penelitian ini yang mau akan saya laksanakan seperti itu. Nah, di sini untuk kita mengidentifikasi topik penelitian itu idenya itu bisa dari berbagai sumber. Jadi teman-teman bisa kemarin ya, seperti overview yang pernah kita jelaskan di kelas kemarin, bahwa bisa jadi apa yang terjadi di lingkungan keseharian kita, di lingkungan sekitar kita, teman-teman kita gitu ya. Misalkan teman-teman kita banyak yang mengeluh gara-gara kebanyakan nugas gitu ya. Kebanyakan nugas terus kemudian misalkan mengalami keluhan di tangan, misalnya carpal tunnel syndrome misalkan seperti itu. Nah, tapi mungkin ke teman-teman berpikir, tapi kok ada yang tangannya sakit, ada yang enggak. Padahal mungkin tugasnya sama atau waktu mengerjakan tugasnya sama. Nah, apa sih yang membedakan gitu? Apakah ada faktor-faktornya? Nah, itu sudah menjadi contoh rumusan masalah penelitian. Misalkan teman-teman tertarik, tadi ya satu topik penelitiannya itu tentang carpal tunnel syndrome pada mahasiswa, misalkan begitu. Terus kemudian teman-teman tertarik faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang untuk mengalami keluhan tersebut. Nah, begitu. Itu sudah menjadi contoh satu masalah penelitian yang terjadi atau kalian ambil berdasarkan kejadian sehari-hari.
Nah, bisa juga ya teman-teman melakukan identifikasi topik penelitian dengan cara yang lainnya, yaitu dengan melakukan kajian literatur. Jadi teman-teman caranya adalah mencari dulu ya berdasarkan data-data penelitian yang sudah ada, informasi-informasi tentang teori-teori tentang berkaitan topik yang teman-teman ingin ketahui itu digali dulu. Nanti ternyata baru berdasarkan teori yang teman-teman kaji, terus ternyata misalkan ada yang kurang atau ada yang masih apa namanya belum banyak diketahui. Nah, itu yang kemudian muncul diidentifikasi sebagai gap penelitian itu juga bisa diambil sebagai topik penelitian, begitu ya. Nah, masalah penelitian itu yang penting adalah gitu ya, ada beberapa yang harus diperhatikan ya, apa yang bisa diambil sebagai masalah gitu ya, dan apa yang tidak. Yang pertama, fenomena yang tadi itu harus bisa ditangkap oleh panca indera. Jadi bukan suatu keluhan atau misalkan kata-kata yang mana dia itu atau identifikasi cara yang dia itu apa ya terlalu subjektif. Kalau misalkan keluhan-keluhan itu bisa dibuktikan dengan sesuatu gitu ya, itu kemudian baru bisa ditangkap sebagai apa namanya fenomena atau masalah penelitian. Kalau misalkan keluhan kayak semacam hanya pusing gitu ya, itu yang sulit kemudian kita buktikan antara si peneliti dengan si yang diteliti gitu. Maka itu kita bisa pertimbangkan lagi. Ada nggak ya instrumen yang baku yang bisa menangkap fenomena tersebut gitu. Kalau misalkan itu masih suatu hal yang istilahnya tidak dapat ditangkap panca indera, ditambah dia itu masih bukan sesuatu yang kayak sudah ada instrumen baku yang untuk bisa mengidentifikasi keluhan tersebut, itu teman-teman mungkin lebih baik pertimbangkan lagi gitu ya, karena nanti valid atau enggaknya suatu penelitian itu kuatnya adalah bisa menangkap atau enggaknya variabel penelitian itu. Kalau variabel itu belum bisa ditangkap, maka akan sulit gitu. Maka tadi ya pastikan ya masalah-masalah penelitian yang ada itu tidak hanya sekedar menarik teman-teman suka gitu ya, tapi pastikan dulu itu bisa diukur nggak gitu ya. Diukur terutama dengan mudah kalau misalkan kayak bisa ditangkap dengan panca indera. Kalian bisa lihat, kalian bisa dengarkan gitu ya, bisa ditangkap dengan instrumen kuesioner misalkan atau dengan observasi seperti itu atau dengan alat seperti itu. Jadi yang penting ada cara untuk mengenali adanya fenomena itu gitu. Terus kemudian Saya laptop ya.